penting. Begitu kita dapat surat cinta, kita nggak akan langsung panik, tapi kita akan ngecek dulu di internal gimana sih sebenarnya emang yang tertera di SP2DK ini kita beneran bersalah atau enggak gitu misalnya. Tadi yang aku bilang budgeting untuk yang masukin komponen pajak itu penting sekali. Karena ketika kita sudah membuat itu, kita bisa tahu untuk nggak rugi ketika kita nagih atau bikin penawaran ke klien, gitu kan. Jadi komponen-komponen pajak apa aja nih yang harus dimasukin. Plus juga harus jelas di kontraknya, kontrak antara kita dengan klien, apakah pajak ditanggung sama siapa. Jadi harus kedua belah pihak, jangan semua ditanggung oleh perusahaan. Yang ada PH-nya yang rugi nanti gitu. Namanya aja udah wajib pajak gitu ya. Berarti kan emang Wajib. harus comply terhadap itu. Harus wajib ya, diwajibkan. Ya, halo para pelaku industri. Kemarin tuh kita nggak cukup banget waktunya kalau kita nggak dibagi dua nih. Podcast yang episode 6 ini. Iya, Betul karena terlalu banyak. Banyak banget. Basically terlalu banyak, terlalu detail, dan terminologinya beda ya buat Beda. kita yang bukan jago pajak ya atau tidak belajar tentang itu, jadi kita banyak bertanya. Ya, dan sayang banget kalau ini kita nggak informasiin ke teman-teman di luar sana, teman-teman IRPI. Makanya ini kita akan ada episode lanjutan nih. Atau part 2 ya, part 2 untuk ngomongin pajak ini gitu. Iya, kali ini nih kita terusin nih diskusi kita yang kemarin baru setengah. Sekarang mari kita lihat diskusi kita selanjutnya di part 2 ini. Ya, narasumbernya tetap sama. Tetap sama. Tetap 3 orang yang sebelumnya ya. Yes, betul. Oke, lanjut. Kamera, Roll, action. and action. Oke, tapi dari kalian berdua nih ya, dari kita ataupun dari Adia, pernah dapat pengalaman itu nggak? SP2DK surat cinta? Pernah. Gua juga loh. Sama kita semua nih, semua pernah. Tolong share dong, Puji syukur belum pernah, Mas. Oh. Dan jangan capek. Nice. Cuma 7. Ada telepon 7 tahun. Jangan pajak. Kering pajak, Mas. Kering pajak. Oh, gila. 7 tahun belum pernah. 7 tahun belum pernah sama sekali. Gila, hebat loh. Keren banget. Keren. Berarti 2 tahun pertama aman ya? 2 tahun. Masih ada 5 masih ada potensi kok. Nggak boleh dimakan. Cuman kalau aku kan udah 11 tahun, kita baru dapat di tahun ini. Iya. Jadi kamu baru 7 tahun kan? Benar. Harus ada Harus ada kehati-hatian. ya, harus ada kehati-hatian. Nah, Betul. Terus aku dengar nih, pajak tuh sebenarnya nggak wajib bayar, tapi wajib lapor. Itu agak-agak itu nggak sih? Oh, itu Berarti aku dengar. Itu mungkin gini, mungkin kalau misalnya istilahnya tidak wajib bayar itu kalau misalnya kita PTKP-nya di bawah PTKP penghasilannya. Contoh misalnya orang pribadi kita. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Ya. Jadi misalnya kita orang pribadi, terus kita misalnya tidak punya tanggungan lah gitu. Terus kita tidak kawin, nah itu kan TK0 itu kan 54 juta. Nah kalau misalnya pendapatan kita dalam setahun itu di bawah 54 juta, artinya kita tidak wajib bayar kan? Kan nihil gitu. Tapi kalau misalnya lapor tetap wajib lapor. Nah itu yang tadi dimaksud tidak wajib bayar tapi wajib lapor gitu. Untuk certain Yang di bawah PTKP. Gitu. Di garis bawah itu 54 juta 1 tahun. untuk yang TK0 ya, tidak kawin dan tidak punya tanggungan. 54 juta. Udah lu pada masuk TK. Oh, iya. Lu udah tahu ya. Ini buat Kalau lebih tinggi lagi UMKM, Mas, 500 juta. Betul. Bikinnya UMKM. Oke, ini aku nggak tahu tadi udah ditanyain apa belum. Apa yang menyebabkan SP2DK diterbitkan tanpa pemberitahuan sebelumnya? Itu belum menarik tuh. Jadi biasanya tadi aku bilang nggak langsung mereka ujuk-ujuk langsung terbitin SP2DK tuh enggak. Biasanya mereka ngecek dulu laporan SPT tahunan yang kita laporkan, elemen-elemen di dalam SPT tahunan ini, laporan keuangannya apakah sesuai dengan SPT masa bulanan yang kita laporkan sesuai atau tidak. Contoh paling ini general umumnya adalah misalnya kita di SPT tahunan melampirkan gaji itu misalnya 100 juta, tapi ternyata yang kita laporkan SPT masa ternyata 90 juta, 10 juta yang mana? Itu yang dipertanyakan. Jadi kita perlu untuk memberikan penjelasan ke mereka. Itu satu. Kedua, biasanya tuh karena memang mismatch data antara kita sama si pihak vendor. Kok kita melapor, kita bayar dan kita terbitin dipotong, tapi mereka belum lapor nih gitu. Itu sih sebenarnya salah satunya. Terus yang ketiga adalah biasanya karena omset atau mungkin menurut mereka kok margin kita kecil nih, apalagi untuk industri PH. Ya Allah. Jadi tapi mereka tahu nggak sih margin? mereka dapat itu. Mereka asumsinya mana sih? Dari mana sih bahwa Oke. margin itu gede?
Bu Ica coba deh jelasin deh ke orang pajak. Itu gimana coba? Maksudnya kan asumsi itu adalah lo kan nggak bisa berasumsi gitu, apalagi di keuangan lo kan semuanya kan based on data gitu. Betul, Jadi betul. ngapain berasumsi? Jadi mereka berarti udah suzon dulu dong sama kita. Jadi mereka itu punya standarnya bahwa biasanya industri PH itu harusnya marginnya berapa persen gitu. Nah, sedangkan kita secara aktual kan yang paham untuk industri kita kan kita sendiri gitu kan. Kita berasa bahwa high cost-nya gede tapi marginnya kecil. Kan itu karakternya tuh untuk industri PH Iya. gitu kan. Dan itu yang harus kita perlu jelaskan ke AR ketika mendapatkan SP2DK itu gitu. Jadi kita harus jelasin dulu nih actualnya secara lapangan tuh industri kita tuh seperti apa. Terus juga cara pembayarannya klien tuh ke kita kayak gimana. Itu perlu dijelasin Iya. gitu. Udah kamu jelasin. Sudah. Mereka mengerti. Mereka harusnya mengerti gitu. Kebanyakan ada beberapa yang memang mereka paham gitu. Tapi harus kita yang akhirnya, nah ini penting. Ini hal yang paling penting adalah ketika kita memang mendapatkan SP2DK, sebelum amit-amit mendapatkan itu, kita harus prepare adalah detail dari breakdown COGS dan OPEX-nya kita. Jadi kita ketika mendapat surat pun kita bisa menjelaskan ini loh Pak, gitu, item-item. Pak, ini aku jujur-jujuran aja deh. Pasrah ya kalau Iya kan? ya. Itu. Oh, jadi kita mendeklarasi, Betul. Kayak gitu? Iya. Kita harus explain lagi ke mereka Betul. tentang itu. Harus. Biar mereka Pak, juga klien aja bayarnya 4 bulan, Pak. 4 bulan baru selesai baru bayar. Pinjaman 2%, Pak. Habis, Pak. Denda pajaknya 3 bulan Pak PN. Iya. Kita baru akan dibayar kan 4 bulan kemudian nih. Tapi kita harus bayar duluan. Harus bayar KPN kan dari bulan berikutnya kita ngeluarin invoice kan. Dapat duitnya dari mana? Kalau misalnya ada uang berarti kan kita Ah, oke, pending dulu dah. kan. Oh, kalau pending? Ada dendanya 2%. 2% Setiap bulan. 1%. Kayak tadi kita ngobrol 1% ya. Sekarang sesuai PMK. Kalau PN. Sekarang sesuai BI. Iya, oh ya sekarang ikutin rate BI. Kalau telat lapor 500.000 per bulan. Kalau untuk selisih denda si bunga pajaknya yang setornya itu kurang lebih itu ngikutin bunga BI, rate BI. Berarti Bu Ica nih tadi 2%. Misalnya 2%. Berarti PPN-nya 110 juta. Ya, Itu 20% per bulan. 2% per bulan. 2% per bulan. Iya. 2% per bulan. Sampai akhirnya nanti kita bayar misalnya klien bayar nih di bulan keempat. Berarti kan kita udah denda 3 bulan tuh. Ya udah nanti itu akan ada surat tagihan pajak. STP. 6%. Ya, jadi Iya, 110. 110 Oh, oke. plus 6%. Bisa nggak Iya. nggak dibayar langsung, dicicil? Bisa. Jadi gini, oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi Keren gue. Jadi gini, negara itu atau pemerintah itu bukan berarti memberatkan kita sebagai wajib pajak satu. Jadi biasanya kita itu punya mereka itu memberikan kita ada namanya penghapusan atau pengurangan denda pajak gitu. Contoh misalnya dendanya kita 10 juta, itu ada istilahnya kita diberikan kesempatan untuk pertama kali kita diberikan kesempatan untuk menghapuskan denda satu. Kedua, kita juga kalau misalnya memang mereka akhirnya oke, ditolak nih untuk penghapusan, berarti mereka akan memberikan kita skema boleh nih kalau dicicil. Jadi selama kita punya itikat baik, mereka akan memberikan kita. Kenapa mereka menolak? Sedangkan kita udah jelasin. Menolak apa tuh? Iya kan tadi menolak bukan amnesti tapi Penghapusan. Penghapusan. segala macam. Mungkin dari sudut pandang mereka bahwa kita dari sisi omsetnya plus profitnya kita besar. Jadi ada kemungkinan sanggup kok untuk membayar. Biasanya dari situ. Yang orang nggak ngerti kan, kalau iya kita bayar pajaknya duluan. Yang sering terjadi kan yang sering terjadi adalah setiap proyek itu kita harus talangin pajak PPN-nya si proyeknya itu juga kan. di depan. Di depan. Betul. Kalau enggak ya bisa juga sih seperti tadi Mbak Ica bilang tidak dilakukan, nunggu sampai kliennya bayar. Cuman kebanyakan tuh pada bayar duluan tuh di depan, Iya. kasih Ya karena invoice. kita nggak mungkin, karena gini, kita invoicing ke klien harus ada bukti Harus ada faktur kan. Betul. Kalau misalnya kita bilang gue nggak mungkin bayar PPN dulu nih bro, gue udah boncos nih kerjaan ini, kan klien nggak mau terima juga. belum tentu. Tambah bisa. lama juga dibayar. Iya, memang harus kuat di cash flow-nya. Pada ada gitu. Nah itu dia. Doesn't Maksudnya, make sense bro. kita harus kuat di cash flow, kita harus kuat di modal. Udah kayak gitu di pajak juga ada hal-hal yang kita harus perhatiin, banyak banget malah. Maju kena mundur kena nih Bu Sinta. Nah, sama, exactly, benar. Sedangkan kita otaknya cuma segitu-segitu doang. Tolong Tuhan.
Jadi dari pihak pajak itu bantuan. Gimana Bu Ica? Iya, sebenarnya ada dua cara sih yang bisa kita lakukan, yang kita bisa usahakan. Yang pertama, sama klien kita bisa berdiskusi apakah kita bisa mengeluarkan pro forma invoice dulu supaya faktur pajak nggak keluar duluan. Jadi saat mereka bayar, kita mengeluarkan faktur pajaknya gitu. Akhirnya mereka uangnya udah masuk, kita bisa langsung bayarin PPN-nya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini yang aku nggak tahu ya apakah ini sulit atau enggak gitu. Tapi kita kan AR dari pajak itu, account representatif dari pajak itu kan berganti-ganti kan, biasanya ada masanya gitu. Mungkin kita harus bisa menjelaskan kepada AR bahwa industri kita nih harus ngeluarin modal tuh di awal 30%. 50% dari omset yang kita punya gitu. Ditambah nanti harus bayar pajak juga gitu. Ya aku nggak tahu sih ini kita akhirnya bisa mengusahakan sejauh apa gitu, tapi sebaiknya kita bisa berdiskusi sama mereka, ini kalau industrinya seperti ini apakah bisa dibantu keringanan, misalnya 3 bulan pertama kita nggak dikenakan denda misalnya, atau diperbolehkan lapor nihil dulu misalnya, nanti saat kita udah dapet uangnya baru kita laporkan PPN-nya gitu. Sebenarnya sih kayaknya dua hal ini harus bisa kita usahain Ke mereka, sebaiknya kita usahain. ke klien. Ke klien dan ke pajak. Jadinya ada dua kan tadi. Aku Selama ini berhasil dari apa itu? Belum. aku deh pengen ngomong deh sama orang pajak deh, nemenin finance aku deh. Mungkin akhirnya itu yang kita harapkan dari pengusaha-pengusaha PH ini, IRP bisa ngebantu untuk menjembatani ke pajak. Ke pajak. Namanya apa? Audiensi. Audiensi. Bukan audisi ya. Oh, bukan. Audisi. Iya deh, aduh, barakat Tuhan tolong dong. Yuk. Harus audiensi sih. Harus audiensi. Betul. Karena ternyata ya beban kita gede. Ya, gede banget. Belum dibayar, harus bayar PPN dulu, nalangin dulu supaya kita duitnya bisa keluar. Itu kalau menurut aku nggak masuk akal ya. Sorry ya, ini personal ya. Jangan disangkut pautin nama perusahaan kita. Ini personal boleh dong. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya ya. Ya. Segmen 4 ya? Segmen 4. Ya, oke. Banyak segmen bro. Banyak segmen. Kita pecah nih dua nih. Jangan. Nah, ini nih seberapa penting sih? Kayaknya tadi Mbak Ica udah menjawab ya, seberapa penting PH mempunyai support internal untuk menangani pajak ini sendiri. Pasti of course modalnya harus kuat, Betul. gitu ya. Tapi kalau peran orang seperti Mbak Riri, ya konsultan pajak gitu ya, untuk PH itu seberapa penting sih? Dari aku ya, menurutku sangat penting sih. Yang pertama, sebagai pelaku bisnis PH ini, kan yang dipikirin nggak hanya itu aja ya, banyak yang dipikirin. Terus kalau kondisinya lagi lumayan hektik terus dapat surat cinta, kan kita udah panik duluan gitu. Dan orang seperti Mbak Riri ini yang akhirnya bisa bersinergi sama anak finance kita untuk bisa apa sih data-data pajak yang harus ada gitu, apa data-data pajak yang harus kita siapin, apa yang harus dilengkapin, kayak Mas Denis tadi bilang gitu, bahwa kita harus punya nota-notanya, kita harus punya bukti transfernya dan lain-lain. Nah itu akhirnya jadi koordinasi antara Mbak Riri sama anak finance gitu sih. Jadi penting, begitu kita dapat surat cinta, kita nggak akan langsung panik, tapi kita akan ngecek dulu di internal gimana sih sebenarnya emang yang tertera di SP2DK ini kita beneran bersalah atau enggak gitu misalnya. Ini beneran tagihan yang memang harus kita bayarin, atau sebenarnya ada kesalahan catat, atau sebenarnya ada yang sudah kita bayarkan tapi di sistem pajaknya belum update gitu. Nah, Mbak Riri atau konsultan pajak lainnya yang sebaiknya bisa membantu kita untuk lebih rapi di pencatatan itu. Iya, berarti kan sebenarnya back end kita yang tadi Mas Denis bilang, kalau lu rapi, lu tinggal konsultasi sama konsultan pajak ke Mbak Riri nih. Oh, oke ini udah sesuai nih gitu ya. Iya. Berarti kan kurasinya dari kamu juga berarti ya. Betul. Kalau misalnya ada beberapa yang nggak sesuai nih, Den, ini nggak bisa nih kayak gini nih. Ada balikin. Betul. Laporannya harus begini, laporannya nggak bisa begini gitu. Itu juga salah satu untuk bisa diterangkan ke pajak ya, bahwa oh benar nih udah sesuai gitu ya. Iya, betul. Kalau dari kamu nih, Aku mungkin nambahin aja, aku setuju banget tuh tadi tentang gimana kebantu finance dan juga ketika ada SP2DK itu ya. Mungkin tambahannya adalah
kan peran konsultan tuh penting banget, terutama ketika ada peraturan-peraturan baru nih terkait pajak. Kita di tengah kesibukan gitu ya. Karena pemerintah itu kan ketika mengeluarkan PMK ini, kadang kita sebagai business owner gitu ya, kita jarang kayak Mengupdate. Cari informasi. iya, tidak terinformasi lah. Berarti Email ada, ini sosialisasinya kita nggak kena. nggak kena. Kadang gimana cuma sih? IG atau apa ini. Tapi bukan gini ya. Ada sosialisasinya, tapi mungkin kita yang tidak Tidak terpapar. dan Ya, tidak aware. sosialisasi itu di IG atau di email atau harus ada? Kadang ada beberapa kayak email, ada dari sosial medianya Iya. KPP. Jadi harus Emang kita follow harus- KPP. Iya. Kita Kalau follow-followan pantengin kok buat itu. tahu ini gitu. Iya. Itu. Nah, Dan pentingnya peran konsultan itu perannya. Jadi tahu dia Mas. tahu dulu. Oh, tahu dulu. Mengupdate ya, mengupdate Iya, business iya, iya. owners. Kalau ini ada peraturan Iya. baru nih, ntar hati-hati ya, gitu loh, mesti ngitungnya begini nih. Contoh cara ngitung berubah aja juga bisa kan? Iya. Itu benjelimet banget. Karena PMK itu kan ketika negara mengeluarkan, berarti kan tahun depan itu langsung berlaku. Betul. Dan itu berarti kita diwajibkan juga ketika negara ngeluarin, kita wajib udah tahu nih. Walaupun ternyata sosialisasinya mungkin belum Peraturan-peraturan itu bikin ribet apa tambah mudah atau apa? Dari tahun ke tahun? Orang. Nah, atau pertanyaannya ini Mungkin itu ujung-ujungan ya. pertanyaannya lebih ke pihak Iya. pemerintah ya. Kalau sebenarnya kalau buat kita sebagai wajib pajaknya ya ada hal yang mungkin membantu terutama UMKM sih gitu. Mungkin kalau kita bahasnya buat industri PH sepertinya belum. positif negatif lah semua ada. Iya plus minus Iya. sih sebenarnya gitu. Nah, ini barangkali buat Mbak Riri nih, specifically. Kalau service-nya dari konsultan pajak, itu apa aja sih yang bisa dimanfaatkan oleh PH selain dari yang udah diinfokan tadi ya? Ada info tambahan nggak? Oke, sebenarnya nomor satu biasanya kan mereka awalnya dari konsultasi terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya mau dia perusahaan baru atau dia perusahaan yang memang kita sudah berjalan gitu, konsultasi dulu apa case-nya segala macam. Nanti kita akan tax review. Tax review itu kayak kita mereconcile dari semua dari total misalnya dari Januari sampai dengan Desember. Oke, ini perpajakan udah clear tadi yang sudah disampaikan. Terus setelah itu baru kita membuat untuk akhir tahun tax planning di tahun berikutnya. Jadi tugasnya kurang lebih itu servisnya. Jadi kita membantu untuk membuat perencanaan yang lebih baik. Plus juga kita juga untuk lapor pajaknya juga taat. Karena kita juga pasti akan mereminder klien-klien juga. Oke, berarti kamu bisa forecast misalnya Yes. ini udah November. Mhm. Berarti 2026 tuh kamu udah bisa. Yes. Mbak Riri udah bisa nih. Begini A, B, C. Yes. Tolong dipatuhi gitu atau Betul. kayak gitu ya. Menarik ya. Nah, terus kalau misalnya, walaupun ini kan yang sebagian awam selalu mengerti adalah begitu loh dengan konsultan pajak, kalaupun nantinya akhirnya kena SP2DK, si konsultan pajak ini bisa mendampingi ya, atau even menjawab si AR-nya ini bertanya. Betul, Gitu ya? betul. Kita sebagai wakilnya mereka. Oke. Oh, itu bukan nggak masalah sih. Itu emang sudah ada di peraturannya bahwa kita harus sebagai konsultan harus mendampingi. Takutnya sih kita sebagai misalnya ada finance atau apapun takut salah ngomong atau nggak bisa ngejelasin gitu ya. Oke, sebenarnya kalau dari sisi peraturan yang boleh untuk menjelaskan atau menyampaikan itu mungkin dari si pengurus itu sendiri, atau bisa dia menunjuk kuasa kepada konsultan atau dia kepada pihak yang mengerti pajak. Gitu. Jadi kalau misalnya memang selama itu dikuasakan oleh si pengurus atau direksi, silakan. Kalau Surat kuasa. ini pengurusnya introvert, Kan cuma kasih surat kuasa. Ya, surat kuasa. Jadi kita yang mendampingi, kita yang Konsultan yang datang tahu-tahu cepat. introvert. Tapi dari pajak pasti akan hubunginnya pengurus dulu. Iya. Enggak, terus jawab, Pak, maaf saya introvert. Aku malu. Tolong. Ya, jadi at least itu buat teman-teman member IRPI, kalau ada konsultan pajak, at least ada ease lah ya di pemikiran kita. Jadi tidak terlalu takut ntar kalau ada apa-apa pun akan didampingi oleh konsultan pajak. Iya. Oke, ini panjang banget tapi pengen terus ya. Jadi oke, udah selesai tadi segmen 4 nih, kayaknya lanjut ke segmen 5. Apa sih menurut Mbak Riri saran-saran dan masukan untuk apa PH ya yang baru mulai dengan sistem pajak yang belum tahu, ataukah dari awal udah hire orang yang ngerti pajak, atau gimana sih saran-saran kamu untuk
Mungkin aku boleh bisa tambahin ya Oh, iya. dari pertanyaan itu. Biasanya nih anak-anak baru itu kan atau anak-anak baru keluar dari film school bermulai dengan jadi dari videografer, Iya. ambil job-job kecil. Mereka tidak kepikiran tuh ternyata pajak itu penting. Betul. Udah kayak gitu terus ngambilnya finance doang. Betul. Belum ada kepikiran tuh untuk ada accounting yang mengerti pajak gitu. Nah itu ada info nggak atau ada saran nggak Mbak? Oke, bagus. Nah, jadi kalau sebenarnya ini saran untuk para pengusaha yang baru yang membuka industri PH, biasanya nomor satu adalah ketika kita mau sebelum produksi itu kan kita harus bikin RAB nomor satu. Jadi tadi yang aku bilang budgeting untuk yang masukin komponen pajak itu penting sekali. Karena ketika kita sudah membuat itu, kita bisa tahu untuk nggak rugi ketika kita nagih atau bikin penawaran ke klien, gitu kan. Jadi komponen-komponen pajak apa aja nih yang harus dimasukin. Plus juga harus jelas di kontraknya, kontrak antara kita dengan klien, apakah pajak ditanggung sama siapa. Jadi harus kedua belah pihak, jangan semua ditanggung oleh perusahaan. Yang ada PH-nya yang rugi nanti, gitu. Even toh misalnya dia kontrak dengan si para kru atau apa, nah itu juga harus clear. Jadi itu harus betul-betul dihitung dari awal untuk RAB-nya, komponen pajak harus dimasukin, plus juga ketika kita bikin rekening pun harus dipisah. Budget untuk biaya untuk produksi dengan biaya untuk operasional pun harus dipisah kalau bisa, gitu. Itu yang paling penting juga, gitu. Plus juga untuk detail laporan keuangannya dan kita perpajakannya itu harus rutin rapi setiap bulan. Jangan sampai kadang-kadang ntar aja deh masih banyak deh, ntar aja deh. Nah itu jangan. Karena itu yang penting laporan di tiap bulan itu harus wajib ada laporan keuangan, laporan perpajakan itu harus Disiplin ya? Yes, gitu. Itu sih, itu saran paling penting. Ya berarti, nih budget klien 1 M, wah ternyata nih 500 juta untungnya gitu. Padahal, Belum tentu. belum tentu gitu kan. Tentu. Jadi ya, Ya, jadi mungkin nggak harus jago pajak dari awal, tapi paling enggak cari informasi dan cari orang yang bisa bantu sih. ya berarti budget 1 M itu lo harus ngerti di situ ada pajak apa, Betul, ya kan? betul. Nah kalau dari kamu nih cari kan tadi Ica bilang cari informasi dan cari orang yang jago pajak. Nah kalau dari kamu nih kamu ada ini nggak? Belajar, semua sudah tersedia di Google juga kan. Itu juga. Betul. Kalau mau cari referensi nggak yakin gitu bisa coba cari. Iya. Karena biasanya kayak di JP juga kan dia memberikan ada terkait PPH 23 misalnya, kita bisa lihat detailnya. Ya berarti kalau udah bayar belajar pajak itu ngerti pajak misalnya, oh angka ini nggak masuk, nggak kena loh, karena ini peraturannya A gitu. Ya. Betul. Itu juga mempengaruhi pelaporan pajak kita yang harusnya bayarnya 10. Iya. Yang penting jangan tax evasion aja. Yes, Itu apa? Jangan lari dari pajak. Jangan lari betul. Tax avoidance. tax avoidance. Dikejar tuh sampai kemanapun. Mendingan bayar sih kok kayak gitu. Mendingan bayar, mendingan dimasukin. Iya kan? Betul. Nah, mendingan dimasukin aja di kalau kita bikin saya dapat apa sih company profile gitu ya Iya. barangkali anaknya baru-baru gitu ya Iya. atau kalau misalnya video klip kan barangkali terlalu kecil ya 25-50 juta biasanya kalau video klip mungkin company profile yang udah agak-agak nyentuh ratusan masukin aja pajaknya di operasional dan segala macamnya gitu ya dimasukin ke kos gitu kan itu lebih baik gitu daripada enggak Betul. iya kan Betul. Iya dan sekarang pun kayaknya pajak tuh apa ya kayak udah bukan kewajiban sih lebih ke ya kemanapun lo akan dikejar-kejar juga IDN gitu. Mungkin tahun ini lo nggak kena yang kamu bilang tadi SPD SPD apa? 2DK. Nah itu SPD 2DK kan nggak hanya perusahaan tapi pribadi juga Betul, kan. betul. terus Ya. ada masa 5 tahunnya lagi kita barangkali aman di tahun ini kita nggak tahu 5 Iya. tahun yang datang soalnya yang aku dapat itu buat tahun 2023 Yes. gitu kan Nah, Masih kan? masih nah, Karena kan sebenarnya kita ini kan negara hukum ya. Terus PT-nya kita pun ini badan hukum. Betul. Dan perpajakan itu kan ada undang-undang Iya. dan itu hukum sendiri gitu. Hukum perpajakan tuh ada. Dimana ya kita sebagai juga namanya aja udah wajib pajak gitu ya. Iya. Berarti kan emang Wajib. harus comply terhadap itu. Iya. Harus wajib gitu. Diwajibkan. Kalau terakhir nih amnesti pajak tuh apa sih? Oke, kalau amnesti itu Ini amnesti itu tuh biasanya orang-orang sudah berpikir bahwa oke, ini wajib. Sebenarnya gini, teks amnesti itu muncul karena kita lupa untuk melaporkan harta kita.
Oke. Contoh misalnya kita punya properti, punya kendaraan gitu, tapi ternyata kita hanya melaporkan tabungan saja gitu kan. Banyak memang wajib pajak yang ketakutan takut. Nah ini salah, ini sering terjadi. Mereka berasumsi bahwa ketika kita melaporkan semua harta kita itu akan ada pajak yang harus dibayar lagi, padahal enggak. Padahal sebenarnya kita hanya melaporkan harta kita kok. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin dari si kantor pajak atau DJP bisa melihat, oke, dengan penghasilan yang mereka sekian, oh make sense nih mereka punya aset dari tahun segini, tahun segini. Mungkin lebih ke situ gitu. Jadi fungsinya untuk tax amnesty itu karena kita lupa untuk lapor harta kita. Jadi nggak usah takut sebenarnya buat orang pribadi kalau mau lapor SPT tahunan, laporin aja harta yang atas nama pribadi kita. Misalnya kalau kita harusnya ternyata lu harus bayar 100 juta. Kalau ada tax amnesty itu apakah kita dimaafkan kan amnesty kan? Atau enggak? Gimana sih? Jadi gini, sebenarnya nah itu balik lagi, mereka ada layer-layernya biasanya, ada batas waktunya. Kalau misalnya memang ternyata kita bisa negosiasi lah kasarnya ke mereka, ini sebenarnya kita bisa nggak kalau misal tidak ikut tax amnesty, ada solusi lain nggak? Mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak kantor pajak setempat gitu, atau mungkin dari tarif final itu tersebut kan kita bisa ada batas waktu, tarifnya jadi lebih kecil gitu. Nah mungkin itu bisa dikoordinasikan dengan kantor pajak. Ya berarti tax amnesty itu kita mendeklar, terus mereka mengamnesti kita yang harusnya misalnya 100 juta jadi bayar 1 juta gitu. Misal. Yes, betul. Kayak gitu ya? Kurang lebih. Oke. Karena harta yang tidak dilaporkan sih sebenarnya. Kejadian nggak sih kayak gitu? 100 jadi 1 juta. Nggak mungkin. Kan bisa dipotong kan aja. Bikin PR editor kan maksudnya. Bikin PR editor. I'm just saying. Misalnya amnesti, ternyata aku harus bayar 100 juta. Ampun Pak Pajak. Karena logikanya gini, kita beli aset itu kan kita sudah dikenakan pajak. Contoh lah kita Iya. beli rumah misalnya, kita sudah ada pajak di buat depan. beli. Iya, Iya. ada PBB, ada BPHTB buat pihak buat kita sebagai pembeli misalnya itu BPHTB, buat pihak penjual mereka ada PPH gitu. Itu udah ada pajaknya. Cuman karena kelalaiannya kita dan ketakutannya kita tidak melaporkan harta, akhirnya malah dikenakan tax amnesty, PPH final. Yang harusnya sebenarnya kita laporin aja. Ketika kita laporin pas SPT tahunan itu nggak akan kena pajak kan. Itu sebenarnya kuncinya. Kuncinya jangan takut melaporkan betul. aset yang ada. Betul. Gitu ya. Ini adalah tadi kan kita ngomongin kalau yang baru buka PH gitu ya, anak-anak yang baru fresh Yep. graduate. Kalau PH-nya sudah berjalan, ingin memperbaiki financingnya, ingin memperbaiki pajaknya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Mbak Riri? Mungkin lebih ke internal dulu ya, karena SOP-nya harus dibenerin, maksudnya untuk kita ke kliennya, terus kita juga ke vendor, dokumen-dokumennya harus clear, satu, kedua harus bikin perencanaan pajak yang baik, pelaporannya juga harus baik, rekapitulasinya harus baik, laporan keuangannya juga harus baik. Nah itu sih sebenarnya kuncinya itu betul-betul yang kita dari internal sendiri tuh harus bisa memanage atau membuat SOP yang jelas dulu di awal. Ya. Baru kita bisa membuat perencanaan yang baik kan, mau itu dari sisi perpajakannya, dari sisi pembukuannya gitu, untuk cash flow-nya kita. Restructure dulu tuh Betul, sistemnya. harus ya. dari awal dulu. Itu nggak sih, Bu Ica, misalnya kan kalau pajak idea kan udah 14 tahun segala macam. Tiap tahun tuh pasti ada challenge di pajak tuh pasti selalu ada nggak sih? Atau gue udah tahu nih segini jalannya kayak gini, atau pasti tiap tahun tuh berbeda-beda. Sebenarnya karena komponennya itu aja sama kayak yang tadi Mas Denis bilang, jadi udah kebayang sebenarnya Udah kebayang gitu. bakalan apaan aja gitu. Cuma yang baru-baru yang biasanya akhirnya jadi kaget ya gitu. Ya surat cinta itu biasanya gitu. Oke. Jadi kadang tuh kita kita telat bayar PPN gitu misalnya. Tapi kan kita nggak menghitung dari awal, telatnya kemarin berapa bulan gitu. Terus faktur masukannya kalau kita kerjain sendiri ya gitu, bukan nggak dibantu sama konsultan pajak gitu. Ya, jadi nanti begitu ditagih ada surat tagihan pajak atau ada SP2DK, ya kita jadi harus ngecek aja gitu. Jadi harus ngecek ulang lagi. Kayak misalnya, aku belum bisa bayar PPN nih. Kita bisa nggak ya? Bisa. Ke ini pajak, kantor Iya, pajak. kayak tadi yang Mbak Riri bilang sebenarnya yang penting kita komunikatif, Betul. kooperatif. Begitu dihubungi sama orang pajak kita bisa menjawab, nggak menghindar, Betul. harusnya bisa.
sudah dilakukan. Iya, lebih nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya berarti. Nggak apa-apa juga, yang penting harus dikomunikasikan. Aku telepon deh orang pajak nanti, Pak, gini ya Pak. Pak, Bisa saya double aja. Ya, ya. Jadi Gini. Iya, Pak, Pengakuan dosa nih, pengakuan dosa. industri saya bayarnya segini loh Pak, gitu, pajak. Iya, kayaknya karena dari sini nih ya, kelihatannya pajak itu penting nggak hanya cuman buat si kita IP ini nih, tapi ternyata ada buat kru tuh juga penting banget Betul. untuk mereka mengerti. Untuk head of department lah ya, mau bosnya mau bosnya di OP, unit itu penting. Iya, karena Director lu mau kemana pun pasti akan akan kena. gitu loh, iya. kena. Sooner or later gitu pasti akan ditanya gitu kan. Jadi ya jangan menghindari pajak. Ya udah kita jujur-jujuran aja sama pajak. Ya, itu. Ya jangan sampai ya gua nggak mau ya dipotong pajak. Ya harus. Ya harus. Namanya juga Iya, pajak kan? penghasilan. Gimana? Iya. wajib aja. Wajib pajak. Lu masih punya KTP apa enggak? Kalau enggak ya lain lagi. Ya, kalau punya KTP harus dong. Ya kan sih. Ya, Oke. harapannya besar sih sebenarnya ke ke pihak pajaknya juga untuk mau mengenal kita gitu. Bagus apabila kantor pajak juga punya segmen-segmen AR gitu ya. Jadi kayak ada AR yang paham industri periklanan, ada AR yang paham industri film misalnya, infrastruktur, UMKM atau apa gitu. Oke, jadi Sebaiknya sebenarnya tuh ya PIC-nya nggak cuma randomly nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Iya. disuruh ke PH gitu ya. Iya, karena biasanya setelah berapa lama sih biasanya kita ganti AR? Setahun, 2 tahun gitu. 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun biasanya ada rolling AR. Kita jadi harus menjelaskan lagi. Dan itu beda-beda. Beda. Beda Iya, orangnya muter Enggak, maksud rolling. Rolling. Dan orang itu belum tentu juga pernah nanganin PH gitu kan. Betul. Jadi biasanya yang sudah terjadi selama 14 tahun aku di sini, setiap ganti AR aku harus menjelaskan lagi ini industrinya seperti Bikin kilowatt template ya? gitu. Iya, gitu. Kamu kasih link YouTube aja, kamu mau nolong. Lo rekaman. Sebelum kita ngobrol ya. Sebelum kita ngobrol, ini link YouTube saya, coba dibaca ini dilihat. Iya, jadi mungkin selain mereka yang harusnya sosialisasi ke kita untuk peraturan-peraturan baru, kita juga harusnya punya ruang buat bisa bersosialisasi ke mereka bahwa industrinya seperti ini. Iya, berarti ini mungkin obrolan ini bisa buat apa ya? Buat masukan. Masukan dan mungkin IRPI atau apa ya namanya ya? Ketua-ketua atau siapapun pengurus Ketua 1, Ketua 2, Iya. Sekjen, ini audiensi ya, audiensi ke si Menteri Keuangan, pajak lah ke pajak, ataupun kalau bisa DPR. untuk menjelaskan bahwa industri kita tuh kayak gini gitu. Jadi mereka juga akan mengerti ke kita nggak hanya pengen nuntut lu harus bayar pajak gitu kan. Ya, dan tidak berasumsi, Mm-mm. karena asumsi itu kan ya salah gitu loh. Salah. Karena ya, Benar. maksudnya ekosistem film production aja kan udah berbeda tuh, iklan dan film sendiri Iya. udah beda Betul. gitu. Jadi Itu sebenarnya kan kita mau kok bayar pajak. Mm-mm. Mau Kita banget mau tuh, kok Papa. taat pajak. Tapi kita sama-sama paham dulu. Iya, oke, ini bagus nih. Kita nggak melanggar pajak atau kita nggak belalelo buat bayar pajak, tapi kalian paham dulu industrinya, bro. Oke. Buat member-member IRPI yang lain, Ya. kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tanya aja colek kita di WhatsApp group. Ya. Ya, itu WhatsApp itu ada buat kita semua tahu. Kalau kalian perlu tahu sesuatu atau mau kontaknya Mbak Riri misalnya, Bisa. bisa Ya. colek aja di WhatsApp group ya. Ya. Oke, Oke. kayak gitu. Itu kayaknya udah salah satu episode kita paling Paling panjang. panjang deh ini. Paling panjang dan paling penuh dengan informasi. Terima kasih nih buat narasumber kita semua. Thank you Dennis, thank you Mbak Riri, thank you Ica. Thank you Bu Ica, Mbak Rini, Sama. Mas Denis, makasih ya. Oke, kita perlu segmen berikutnya nih habis ini ya. Iya. Oke, terima kasih juga buat sponsor kita Idea Group, Imagen Pictures, Samber Rezeki, BSM Rental, dan Last Pro. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk follow sosial media kita di IG atau Instagram @irpi.official. Dan YouTube di IRPI Indonesia.
Terima kasih semua para pelaku industri yang sudah nge-follow kita dan nonton episode-episode kita di YouTube ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast Frame by Frame, podcast dari IRPI yang didukung oleh Aircraft. Sampai jumpa di podcast berikutnya, season berikutnya, karena ini adalah podcast terakhir ya. Podcast terakhir untuk season ini. Iya, season 6 ini. Jadi ditunggu podcast-podcast berikutnya yang pasti akan lebih menarik, lebih banyak dagingnya dan lebih bermanfaat buat teman-teman IRPI di luar sana. Sampai Sampai jumpa jumpa and cut.